Kali ini bersama tim Java 1 kita berkunjung di ruangan diskusi lantai 3 perpustakaan daerah Kota Malang. Aban-abannya ada acara luar biasa bedah buku. Kita saksikan. Bukan hanya begitu, tetapi memang menjadi menu kita semua. Acara bedah buku, antologi puisi Aku Merdeka dan Jendela Berbingkai Baja ini terselenggara juga berkat inisiatif dari Ibu Daru Iswati Ningsih ya Bu ya? Betul. Dari Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Betul. ya? Ibu, inisiatif atau inspirasinya apa sih sebenarnya Bu di balik launching buku antologi puisi ini? Baik, ini bermula pada proses pelatihan ya, yang semula itu kami laksanakan dari aspek seni membatik. Nah, seni membatik, loh, seni membatik malah ada tulisan. Membatik. Oh, yang pertama seni membatik. Jadi membatik pada warga lapas dan mereka juga sangat antusias. Kemudian saat itu kami mengajak dengan mobil pintar UMM. Mobil pintar UMM. Perpustakaan UMM. Oh, perpustakaan keliling. Iya. Oke, siap. Yang kami ajak. Nah, saya melihat bahwa mereka itu respon sekali untuk bisa meminjam. Oke. Jadi mereka membaca, meminjam buku-buku yang dibawa oleh perpustakaan keliling UMM. mobil pintar. Oke, mobil pintar. Dari sana kemudian muncul inspirasi bahwa mengapa tidak mereka yang sudah membaca kemudian menuangkan. Jadi bukan hanya sekedar secara ilmu kebahasaan itu ya, bahwa seseorang itu dikatakan literasi bukan hanya dia reseptif ya, menerima saja, tetapi dia harus juga memproduksi, menulis, berkarya. Jadi apa yang sudah dibaca kemudian dia tuliskan. Nah, agar mudah maka kami memilih tulisan yang bersifat cerpen. Cerita pendek. Cerita pendek, siap. Cerita pendek yang kemudian kami bebaskan sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Oke, tapi sebelumnya ada pembinaan untuk teknik menulis atau skema menulis gimana? Betul. Jadi ketika saya berinisiatif demikian, kemudian saya mengajukan program itu ke pimpinan, saya sampaikan dan mereka bersambut untuk bisa melaksanakan. Kemudian sebelum mereka menulis tentu kami memberikan pelatihan penulisan cerita pendek. Siap. Waktu pelatihan itu tidak terlalu lama Pak, paling hanya sekitar 2 jam. Tetapi kami meminta pada pemateri yang pada saat itu adalah Dr. Yusri, Yusril itu. Kemudian mereka memberikan tips-tips cara menulis tersebut. Jadi tidak sulit. Jadi dari gambar, dari foto, kemudian hanya tuangkan apa yang terbesit di sana. Dari segi kualitas hasil karya tulisnya atau karya sastranya tadi luar biasa dia dibacakan Bu ya? Betul. Nah, kali ini mungkin karena sudah punya pengalaman 2 kali menulis, meskipun pada orang berbeda, tetapi mereka semangat dari proses dan produksi 2 kali tadi menginspirasi mereka kemudian berbuat yang baik atau menulis. Jadi ini buku yang kedua Bu ya? Ketiga ini. Oh, yang ketiga ya? Jadi ini merupakan karya produk dari warga binaan pemasyarakatan perempuan Kota Malang. Ibu tadi disampaikan oleh salah satu narasumber Pak Tengsu Cahyono itu kan bahwa menulis itu adalah terapi jiwa, terapi hati, dan terapi pikiran bagi warna binaan. Apa memang benar seperti itu? Betul sekali. Jadi saya katakan itu sebagai healing healing psikologis. Healing psikologis. Karena mereka di dalam tekanan, kungkungan, kemudian berjauhan dengan keluarga, tentu ada beban mental yang mereka rasakan. Sehingga hasil karya baik itu cerpen maupun puisi itu lebih banyak sebagai bentuk ekspresi kejiwaan mereka. Ekspresi kejiwaan jadi semacam terapi jiwa. Benar Bu ya, berarti terapi jiwa, pikiran, hati supaya tidak tertekan juga di dalam keluarga binaan. Ibu, kemudian harapannya apa ke depan dengan hasil yang diperoleh sekarang? Apakah kemudian nanti akan lebih banyak mempraktekkan praktek-praktek baik ini ke lapas-lapas yang lain atau seperti apa Ibu? Baik ya, jadi memang dari pimpinan terutama Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Samsul Arifin, beliau mengapresiasi dengan baik dan berharap bahwa kegiatan untuk literasi, penguatan literasi di lapas perempuan Kota Malang ini dapat ditindaklanjuti. Tentu saja harapannya tidak hanya memberikan sebuah model penguatan literasi pada satu tempat, yakni di lapas perempuan Kota Malang, tetapi dapat disebarkan seluruh Indonesia, khususnya pada lapas-lapas baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, insya Allah ini ada permintaan juga mungkin pada lapas laki-laki untuk bisa juga memiliki pengalaman
mendapatkan pelatihan Ya. dan kemudian mampu menuliskan dalam Ya. sebuah karya buku Oke, demikian. oke. Ibu, artinya apa yang dilakukan UMM ini itu telah membuka ruang-ruang literasi untuk mengembangkan ekosistem literasi di Kota Malang. Ini bahkan ruang-ruang literasi itu sampai ke lapas perempuan ya, Ibu? Betul. Emang tujuannya seperti itu, Ibu? Ya, memang literasi itu banyak sekali, Ya. ada literasi digital, literasi dasar, Ya. kemudian literasi sekarang merambah pada semua aspek bidang Ya. kehidupan. Ya. Nah, saya melihat di sini literasi khususnya pada masyarakat di lapas perempuan itu. Oke, siap. Tentu warnanya sangat berbeda dengan literasi yang lainnya. Oke, Ya. siap. Jadi kalau kita membaca karya di sini itu Ya. penuh dengan sebuah emosional. Emosional banget, iya. Jarang sekali memunculkan sebuah kegembaraan. Oh, iya, Yang ada iya, adalah iya. keputusasaan, harapan, cita-cita, Iya. kedepannya mereka menjadi lebih baik, Iya, iya. lebih meningkat kualitas hidupnya, Iya. lebih bisa diterima oleh masyarakat dan seterusnya. siap. Artinya ini juga menyebarkan kesadaran bahwa sesungguhnya kita juga manusia biasa gitu, Betul. yang bisa melakukan salah gitu ya, Bu ya. Betul, ya, ya, Gitu ya, ya, Bu ya. betul, Oke. ya. Bundaru, ini luar biasa sekali acaranya. Terima kasih, tetap semangat Bundaru. Kita Amin, tunggu amin. karya selanjutnya. Terima kasih semuanya untuk warga Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu penulis buku antologi puisi yang berjudul Aku Merdeka dan Jendela Berbingkai Baja adalah Mbak Daris. Selamat siang Mbak Daris. Selamat Sehat siang, selalu. Pak. Mbak Daris terinspirasi untuk menulis atau menyumbangkan tulisan dalam buku ini, apa inspirasinya Mbak Daris? Inspirasinya karena saya ingin mengekspresikan apa yang saya rasakan dalam Ya. bentuk tulisan, dan alhamdulillah dengan dukungan dari Universitas Muhammadiyah Malang, maka saya dapat merealisasikan apa yang menjadi pemikiran saya dalam bentuk tulisan. Terima kasih UMM. Apa yang paling berkesan ketika Mbak Daris menuliskan puisi atau karyanya dalam buku ini? Yang paling berkesan adalah ketika memilih tema ya. Saya Ketika ingin memilih nulis tema. apa. Ya. Ternyata tema-tema keluarga, tema-tema filosofi kemerdekaan itu sangat berkesan dan sangat membantu saya untuk mencurahkan isi hati saya. Ya. Terpisah dari keluarga sekian lama, jadi saya ekspresikan dengan cara seperti itu. Oke, harapannya untuk inspirasi pada warga binaan yang lain tentang literasi ini apa? Harapan saya teman-teman jangan berhenti berjuang. Ketika teman-teman resah, ketika teman-teman ingin mencurahkan sesuatu, ingin marah, ingin menangis, silakan dicurahkan dalam bentuk tulisan. Kita buat karya-karya yang positif, kita tinggalkan semua hal yang membuat kita jadi seperti ini. Mari kita tata hidup kita ke depan menjadi manusia yang lebih baik, lebih aktif. Semoga kita diberi kesempatan untuk hidup di masyarakat lebih baik lagi dan menjadi warga yang lebih bertanggung jawab. Siap, Mbak Daris, terima kasih, sangat Terima inspiratif kasih. sekali. Terima kasih, sehat selalu. Salah satu penulis dalam buku ini adalah Mbak Revi ya. Iya. Mbak Revi, tulisan karyanya berjudul apa Mbak Revi? Salah satunya berjudul Aku Merdeka dan Wanita Berpakaian Lusuh. Oh, berarti judul buku ini dari puisinya Mbak Revi? Insya Allah. Oke, ya, itu terinspirasi apa? dari- Menceritakan apa karya puisinya itu Mbak Revi? Sebenarnya itu pengalaman saya waktu saya melihat seorang wanita ya. Ya. Beliau mungkin itu adalah pemulung waktu itu Ya. di dekat rumah saya. Jadi karena waktu itu acara Ya. ini temanya salah satunya adalah untuk kemerdekaan, maka Ya. saya menulis tentang wanita itu, tentang Oke. seorang pemulung itu. Oke, secara pribadi, pengalaman apa yang mengharukan ketika menulis atau menyumbangkan karya dalam buku ini Mbak Revi? Pengalamannya karena gini ya Pak ya, Ya. sebagian besar itu puisi itu saya tulis karena pengalaman pribadi saya memang. Oke, Jadi ya. itu sangat menguras emosi saya sendiri. Sangat menguras emosi ya. Oke, Iya. saya tadi dengar puisinya dibacakan juga Iya. terharu juga, luar Iya. biasa. Mbak Revi, kemudian apa harapannya atau inspirasi yang ingin dibagikan dalam karya buku yang berjudul Aku Merdeka dan Jendela yang Berbingkai Baja ini? Harapannya untuk saya pribadi, saya akan Ya. bisa berkarya lebih giat lagi, lebih Ya. banyak lagi untuk kedepannya, Ya. dan untuk masyarakat luas yang di sana juga bahwa kami di dalam juga kami bisa berkarya, bukan hanya kalian tapi kami pribadi juga bisa. Dan memang karyanya harus diapresiasi ya, karena Iya. luar biasa Mbak Revi ya. Terima kasih. Oke, semangat berkarya Mbak Revi. Iya, Terima kasih. Terima kasih. Salah satu penulis dalam antologi buku puisi Aku Merdeka dan Jendela yang Berbingkai Baja adalah Mbak Eva Aprilia. Kita tanya-tanya, Mbak Eva, berapa karya puisi yang disumbangkan Mbak Eva dalam buku ini, Pak? 3.
Ada 3. Apa aja judulnya, Mbak? Raungan narapidana, Raungan narapidana, tempat, tempat, dan waktu. waktu. Ini berkisah tentang apa aja, Mbak? Kalau raungan narapidana berkisah tentang apa? Tentang apa yang saya rasakan selama saya berada di dalam. Oke. Terus kalau tempat? Tempat itu tentang tempat tersebut juga. Tentang tempat tersebut juga ya. Ya. Terus waktu? Waktu, tentang menunggu waktu yang kebebasan saya. Oke. Mbak Eva, apa manfaat secara pribadi begitu ketika bisa menulis dan mengaktualisasikan ekspresi jiwa begitu ya dalam buku ini, Mbak Eva? Manfaat untuk saya merasa lega karena unek-unek yang ada dalam diri saya Ya. sudah saya sampaikan melalui Ya. bentuk tulisan. Oke. Harapannya apa, Mbak Eva, terhadap karya buku ini, Mbak Eva? Banyak diminati banyak orang. Banyak karena diminati. saya berharap meskipun saya dipandang sebelah mata karena Ya. saya sudah Ya. berada di dalam, Siap. tapi saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain dengan mereka membaca karya saya. Artinya ini bisa diharapkan bisa menjadi inspirasi, Mbak Eva ya. Iya. Mbak Eva, ini akan terus menulis atau cukup hanya memenuhi permintaan buku antologi puisi ini aja? Insya Allah saya akan terus menulis karena sebelumnya saya juga suka untuk menulis. Oke, berarti sebelumnya sudah suka menulis, Mbak Eva ya. Oke, berarti nanti suatu saat semoga lahir karya pribadi dari Mbak Eva ya. Oke, Mbak Eva, harapannya kepada masyarakat luas tentang pengembangan literasi, meskipun Mbak Eva sebagai warga binaan, apa Mbak Eva? Semoga mereka jangan sampai seperti saya, gitu aja harapan saya. Siap. Terus berkarya, tetap semangat, Amin, Mbak Eva. ya. Terima kasih, Mbak Eva ya. Salah satu penulis ada juga yang bernama Ibu Suryani dalam buku antologi puisi Aku Merdeka dan Jendela yang Berbingkai Baja. Kita akan tanya-tanya dulu. Ibu atau Mbak, kita panggil Mbak aja ya supaya akrab ya. Mbak, berapa karya tulis yang dimasukkan dalam buku ini? 2 karya. Judulnya apa aja? Wanita Merdeka sama Wanita Kerinduan. Merdeka, Kerinduan. Iya. Kalau Wanita Merdeka bercerita tentang apa? Cerita tentang perjuangan wanita untuk memerdekakan dirinya. Oke, kalau Kerinduan? Kerinduan kepada keluarga dan Kerinduan pada anak-anak. keluarga. Oke, apa yang ingin disampaikan dalam pesan-pesan yang dalam puisi Kerinduan dan apa tadi satunya, Mbak? Perempuan Merdeka. Apa yang disampaikan? Yang sampaikan saya berharap untuk semua pembaca bisa mendukung kita untuk jadi, terutama wanita, untuk bisa menjadi wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka. Dan bisa mengasosiasikan lagi puisi-puisi yang pernah warga binaan yang dimasukkan di buku ini. Oke, kalau kerinduan kepada keluarga, apa yang ingin disampaikan kepada keluarga? Saya minta maaf sama keluarga dan saya mohon kerinduan itu tidak berkepanjangan. Siap. Saya akan menebus semua kerinduan itu ketika saya pulang ke rumah. Siap. Kalau kepada masyarakat tentang pengembangan literasi ini meskipun ada di dalam warga binaan begitu, apa kemudian harapannya? Harapan saya menjadi lebih baik lagi dan berharap wanita di seluruh Indonesia jangan seperti saya. Siap. Dan bisa berjuang dengan keadaan yang seperti dalam berbagai keterbatasan tetap semangat berjuang ya. Oke. Berarti ini akan terus menulis toh, setelah ini terus berkarya toh. Oke, semoga suatu saat terlahir tercipta karya dari panjenengan. Saya doakan. Tetap semangat. Terima kasih. Salah seorang narasumber yang luar biasa, bisa kita katakan sebagai kurator dalam buku ini, Pak Tengsu ya. Ya, oke, Pak Tengsu Cahyono, beliau luar biasa aktif dalam hal sastra, khususnya pada bidang puisi. Kita akan tanya pendapat beliau. Apresiasi Pak Tengsu terhadap antologi puisi yang berjudul Aku Merdeka dan Jendela yang Berbingkai Baja ini, apa apresiasi yang terbaik yang diberikan kepada Pak Tengsu? Yang pertama-tama saya melihat ini menjadi semacam ruang bagi kawan-kawan yang ada di dalam lapas untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas. Dan tampaknya dengan puisi mereka menemukan bentuk ucap yang secara bebas bisa menampilkan apa yang menjadi kegelisahannya, apa yang menjadi pemikirannya,
apa yang menjadikan harapannya. Saya pikir ini luar biasa, dan yang lebih luar biasa lagi, hal semacam ini dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga mereka tahu bagaimana keadaan mereka. Berarti ini bisa kita katakan sebagai sebuah terapi psikologis begitu ya? Iya, itu salah satu fungsi sastra kan begitu. Jadi fungsi sastra itu bukan sekadar untuk estetika semata, tapi dia juga bisa berfungsi terapi baik untuk, kadang-kadang fisik juga bisa sembuh, apalagi jiwa. Jadi memang praktek-praktek baik ini sebagai inspirasi yang harus disebarkan seluruh Indonesia ini Pak Tengsu ya? Saya pikir itu, dan buktinya sangat banyak. Saya punya banyak teman ya, dia yang sudah tidak punya harapan lagi karena merasa putus asa. Ketika dia menulis sastra, dia menemukan ada semacam energi positif ya untuk berkembang menjadi lebih baik dan lebih berani untuk menapai hidup yang penuh dengan persoalan itu kan. Terima kasih Pak Tengsu atas atensinya, luar biasa. Salah satu pemantik diskusi yang luar biasa pada karya antologi puisi Aku Merdeka dan Jendela yang Berpinggir Baja ini adalah bernama Bapak siapa Pak? Hari Sunaryo. Pak Hari Sunaryo. Pak, apa apresiasi Bapak terhadap penerbitan karya ini Pak? Ya, ini sebuah wujud aktualisasi diri menurut saya, sebagaimana adatnya karya itu apa? Karya itu adalah aktualisasi diri. Karya itu adalah aku. Sebagaimana yang dijadikan tajuk tajuk diskusi kita ini. Secara kualitas karya bagaimana menurut Bapak? Menurut saya hebat sekali. Luar biasa tadi ya. Ini betul, ini di luar perkiraan begitu ya. Bahwa kawan-kawan warga binaan punya kemampuan untuk mengolah kata, melahirkan gagasan yang itu bisa menyeruak, menembus benteng. Berarti puisi itu juga mengandung gagasan Pak ya? Sangat ya. Justru ada banyak gagasan yang itu bisa menginspirasi para pembaca. Oleh karenanya memang puisi memang harus punya arti gitu. Siap. Jadi praktek baik ini berarti harus dilanjutkan Pak ya? Saya pikir harus. Bukan hanya kepada kawan-kawan yang sedang di dalam, tapi kawan-kawan nanti ketika sudah di luar, maka harus terus melanjutkan aktivitas penulisnya itu. Berarti anjuran atau himbauan kepada teman-teman yang ada di dalam warga binaan sekaligus lapas apa Pak? Bisa disampaikan? Artinya teruslah menulis tanpa harus menunggu suatu kondisi yang menjadikan dalam rangka. Jadi menulis itu dalam rangka. Menulis itu menulis karena gerakan hati, karena gerakan jiwa, sehingga ada sesuatu yang memang itu luar biasanya lagi di situ Pak ya, gerakan hati dan gerakan jiwa ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak, sehat selalu, apresiasinya. Acara kali ini juga dihadiri salah satu tokoh utama penggerak literasi di Kota Malang. Beliau kita kenal dengan Pak Bambang Awe, seorang penulis yang karya-karyanya luar biasa sekali, termasuk penulis di buku Spektrum Kota Malang edisi tahun kemarin. Kita tanya sekarang ya Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana apresiasi Pak Bambang terhadap penerbitan atau launching buku antologi puisi Aku Merdeka dan Jendela yang Berpinggir Baja ini Pak? Iya. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah bekerja untuk buku ini, karena tadi saya menyimak dengan baik. Saya mengikuti beberapa buku mereka dari yang pertama sampai yang ketiga, dan saya sangat mengapresiasi. Tidak mudah menuliskan pengalaman hidup. Tepat sekali ketika tadi seperti dikatakan Pak Tengsu bahwa menulis dalam puisi itu sebuah ungkapan batin yang paling jujur dan paling dalam. Dan teman-teman dari lapas ini berhasil sekali mengungkap. Tadi sampai dibacakan beberapa puisinya, dan yang menilai adalah Pak Tengsu, seorang doktor, seorang yang memang pakarnya. Dan saya meyakini apa yang dikatakan Pak Tengsu itu benar. Apa yang ditulis teman-teman dari lapas yang ada di dalam buku itu sangat-sangat berkualitas. Karena itu siapapun yang
perhatian pada literasi, hendaklah membaca buku ini. Oke, siap. Saya pikir itu. Siap. Selamat sekali lagi untuk teman-teman semua. Pak Bambang, bagaimana kemudian kehadiran buku-buku yang seperti ini ya? Ini kan membuka ruang-ruang baru di lapas, kemudian ruang-ruang literasi baru, begitu ya? Bagaimana kemudian bisa membawa dampak terhadap pengembangan ekosistem literasi di Kota Malang? Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah atau apa yang harus dilakukan perguruan tinggi seperti UMM kali ini, Pak Bambang? Iya. Hakikatnya sebuah karya sastra itu kan terbuka. Artinya dia bisa menyerap inspirasi dari mana saja. Nah, salah satunya adalah inspirasi kemanusiaan. Ini inspirasi terbesar di dunia. Jadi dia tidak sebuah seni itu memperjuangkan humanitas, humanism. Karena itu objek ini, lapas ini menjadi satu sumber yang tidak akan pernah habis. Karena yang diceritakan manusia. Kalau yang diceritakan pohon gampang, yang diceritakan manusia, sehingga permasalahannya day by day berubah. Inilah yang harusnya mesti teman-teman sastrawan, pemerhati sastra, pemerintah, ini sudah saatnya mendekat dan memperhatikan, karena mereka adalah bagian dari kita. Mereka nantinya akan seperti kita. Sekarang pun sebetulnya tidak perlu disembunyikan lagi. Mereka itu masuk ke sana bukan atas niatan dirinya, tapi ada sesuatu yang lain. Nah, karena itu perlakuan-perlakuan yang semula istimewa itu tidak perlu lagi sebetulnya. Biasa saja. Mereka tidak beda dengan kita. Bahkan kalau secara kualitas sastranya tadi, saya sebagai seorang sastrawan juga, saya menulis prosa liris yang demikian panjang. Itu saya melihat kualitas mereka jauh luar biasa, bagus. Luar biasa, luar biasa. Karena dari batin yang menangis. Kalau batin menangis itu, batin itu nomor satu. Jadi kalau batin menangis selesai sudah. Siap. Saya pikir itu ya. Demikian Pak Bambang, sehat selalu, tetap semangat Pak Bambang. Makasih. Terima kasih. Pemirsa, ternyata saya sangat terharu dan terenyuh sekali bagaimana buku-buku atau karya-karya puisi dari saudari-saudari kita yang ada di warga binaan lapas Kota Malang. Karya-karyanya benar-benar menyentuh hati, benar-benar dari sanubari, benar-benar dari batin, benar-benar dari perasaan terdalam diungkapkan dalam puisi-puisi yang kemudian dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Aku Merdeka dan Jendela yang Berbingkai Baja. Luar biasa sekali bagaimana kita mengetahui penderitaan batin, rasa batin, keinginan, kerinduan mereka semuanya untuk menjadi manusia lebih baik. Ekspresi jiwa tertuang semuanya dalam buku ini. Kali ini acara bedah buku dan launching buku antologi puisi Aku Merdeka dan Jendela yang Berbingkai Baja sangat luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi sekaligus memperkuat daya dukung ekosistem literasi di Kota Malang. Selamat dan sukses kepada para penulis, kepada UMN, kepada Lapas Kota Malang, Lapas Perempuan khususnya, dan Perpustakaan Daerah Kota Malang. Acara-acara seperti ini harus terus digiatkan. Jumpa lagi bersama saya pada reportase selanjutnya.